Halo, kita jumpa lagi pada situs Ngobrol Bareng Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam progresif. Oke, kita sekarang ketemu lagi bersama, saya sering sebutnya adalah seorang profesor. Namanya Profesor Wawan, binnya banyak. Kadang Profesor Taruk, JR atau Junior dan lain-lain. Beliau adalah seorang musisi saat ini, tapi nanti kita akan kupas asal muawal Bro Wawan ini bagaimana, dan tentunya para sobat di sana bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita Prof. Wawan ini, agar ke depan cara kerja, nilai-nilai effort yang ada di diri beliau untuk bisa mempertahankan keeksistensian di lingkungan. Baik, kita akan mulai. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah baik, Pak D. Akhirnya sampai. Kita ngobrol di ruang studio dari Himawan Production, berlokasi di Cinere. Coba ceritakan, tadi saya sudah pembukaan, sudah memberikan warning untuk junior-junior apa dan bagaimana sepak terjang seorang Prof. Wawan. Prof. Dari dulu ya, kemudian ada perubahan-perubahan hingga saat ini menjadi apa namanya, produser, kemudian komposer, kemudian menjadi music director dan seterusnya. Jadi pertama sih, sebelum kita mulai ngobrol, saya mungkin ingin berterima kasih dulu sama Pak D. Pak D ini saya panggilnya Pak D, dikenal di lingkungan kami itu sebagai Bapak Pungki Muktio. Beliau ini kakak kandung dari drummer God Bless, Om Yaya Muktio. Oh, oke. Jadi saya grogi nih ngobrol sama senior, musisi senior. Saya mau kenalkan diri kayak gitu, malu. Nah, beliau adalah pemain keyboard. Dia bermain keyboard untuk beberapa band dulu di era 70-an ya, Pak D. Ya. Kalau nggak salah ada band dulu namanya Hookerman, di mana mengcover lagu-lagu di Purple. Ya. Sudah itu sempat terlibat di proyeknya Om Aji Bandi, Ya, almarhum ya. Almarhum Mas Aji Bandi. Itu musisi-musisi hebat. Jadi saya merasa sangat dihargai untuk bisa berbincang di channelnya Pak D di sini. Berapa harganya? Harganya mahal lah. Oh iya. Oke. Jadi tadi Pak D kan tanya ya, dulunya gimana saya gitu. Awalnya sih pastinya dari SD itu saya udah jadi penggemar musik, penikmat musik. Dan di kesempatan di satu kesempatan itu ayah saya membelikan gitar akustik. Dari situ saya jadi mulai kecanduan. Apa minta gitar, kenapa nggak minta drum atau keyboard misalnya? Sebelumnya itu kakek jadi ayah dari ibu. Ya. Itu sempat bawain gitarnya saya lupa mereknya apa, tapi bagus. Saya dengan kakak saya itu kebetulan main bass juga. Dia profesional musician juga. Bato namanya. Mas Bato, ya. Nah itu saya main dari gitar yang dari kakek itu, satu gitar itu saya main bareng gitu. Di perjalanannya 1 tahun udah rusak karena kita juga masih kecil ya, belum ngerti merawat gitar gitu. Akhirnya dibeliin. Nah, dari situ berkembang, itu masih SD ya. SD, SMP, SMA tuh akhirnya kita jadi seneng musik. Seneng musik. Malah sempet ngeband tuh. Dari SD tuh udah sempet ngeband. Sampai mau lepas SMA ya mulai terlibat dengan senior-senior yang mungkin udah boleh saya sebut profesional ya.
Mereka udah profesional, diajak, diperkenalkan. Ya begitu masuk jenjang kuliah, saya malah mulai terlibat dengan beberapa senior yang melibatkan saya sebagai session player. Salah satunya yang pertama tuh Mas Katon Bagaskara. Itu saya banyak belajar dari beliau ya. Jadi di sela-sela club project istirahat, kayaknya beliau bikin album solo. Waktu itu solo single pertama itu Dinda di mana kalau itu saya mulai terlibat sebagai. Waktu itu nggak tahu, nggak nanya polsek Dindanya di mana? Dinda nggak ada GPS-nya soalnya. Oh, nggak ada GPS waktu itu ya, oke. Nggak kelacak. Oh iya, terus? Nah, sambil berjalan itu saya banyak belajar dari Mas Katon gitu, sampai belajar bagaimana aransemen yang bisa enak. Gitu. Di satu kesempatan dengan Mas Katon jalan, kebetulan ada kondisi di mana sang gitaris Kela sempat pecah kongsi. Nah, saya sempat membantu untuk live performance. Saya main untuk club project. Iya. Nah, itu sekitar tahun. Jadi gantiin gitarisnya Kla ya? Mas Lilo ya. Mas Lilo. Nah. Padahal Mas Lilo itu guru saya juga tuh. Ya. Orang di mana saya banyak belajar juga. Jadi dari Mas Katon dan Mas Lilo ini saya banyak menimba ilmu gitu. Nah, setelah itu saya jadi session player itu saya dilibatkan lagi oleh satu penyanyi saat itu yang baru keluar dari bandnya, Mas Ari Lasso. Mas Ari Lasso keluar dari Dewa, dia bikin solo. Nah, kebetulan saya diberi kesempatan untuk men-set timnya gitu. Set timnya, main dengan Mas Ari Lasso. Sambil berjalan itu akhirnya saya mulai diberi kepercayaan dari beberapa teman musisi lain untuk membantu. Nah itu ya ngalir terus lah Pak Ade. Jalan 3-4 tahun saya juga dipercaya untuk pegang beberapa artis lainnya gitu. Saya sempat 2006 itu jadi musisi pendukung untuk bandnya Once Michael. Terus sesudah itu karena terlibat dengan label yang menaungi, saya dipercaya juga untuk men-set tim untuk artis barunya saat itu tahun 2007 dari Aquarius, yaitu Bunga Citra Lestari. Jalan ya. Akhirnya di dalam perjalanannya itu tanpa sengaja sih memang ada proses transformasi ya, dari session player bergeser ke mulai jadi arranger. Karena mulai menulis lagu dari ilmu-ilmu yang saya dapat dari beliau-beliau ini yang saya support ya, saya bantu. Ya, sesudah itu karena sudah mendapatkan ilmu lebih, saya mulai juga berkesempatan menjadi produser untuk beberapa penyanyi atau band. Perjalanannya sih kayak begitu. Panjang waktu ya, tapi selama waktu yang tersedia dan disediakan pada Prof. Wawan pada saat itu adalah perubahan eksistensi, perubahan kompetensi yang tidak begitu banyak ya, yang bisa memiliki hal tersebut ya. Dari session player, kemudian berubah menjadi arranger, kemudian komposer mungkin, kemudian produser, dan beberapa kegiatan lain di sekitar permusikan. Itu tidak semua orang bisa melakukan itu ya, dan mendapatkan kesempatan itu. Ini kan masalahnya soal opportunity ya. Jadi sebuah kesempatan, dan juga bernaung di sebuah label yang luar biasa labelnya itu. Nah untuk itu tentunya ada masing-masing perjalanan kegiatan dan kreasi daripada Prof. Wawan ini. Coba yang paling sedikit happy-nya di mana ya?
Jadi Saya mau dipanggil Prof nih. ya, nggak apa-apa. Itu panggilan saya udah pembukaan kan sudah bilang Prof ya. Jadi yang sedikit happy-nya ya. Jadi susah banget gitu ya. Hidupnya tuh udah aduh bercucuran air mata dan ya aduh. Blood, sweat and tears. Blood, sweat and tears ya. Oke. Kalau suka duka sih kayaknya sih saya lebih banyak sukanya sih. Lebih suka ya. Jadi karena ini bidang dunia kita ya. Betul. Dunia musik ini memang dunia yang bukan dunia debt collector ya. Berat ya. kali. Oke. Jadi memang kalau saya alhamdulillah saya tuh bekerja di bidang yang saya juga suka. Gitu. Alhamdulillah juga Allah tuh memberikan jalan untuk mendapatkan hasil, artinya mencari nafkah dari situ. Jadi artinya saya melakukan hal yang saya suka. Ya. Tapi tentang seberapa berhasil saya itu relatif. Ya. Karena saya sih sebetulnya ya orang yang beruntung lah Pak De. Ya, dibandingin yang lain, kalau saya lihat teman-teman itu seangkatan yang mungkin kayak Topati itu jagonya minta ampun. Emang Ahmad Dhani itu jagonya minta ampun kalau menurut saya. Gitu. Kalau saya hanya beruntung. Beruntung, ya. Bahwa keberuntungan itu memang salah satu faktor yang sangat diminati dan diharapkan oleh beberapa manusia ya yang ada di dunia ini untuk dalam beberapa kegiatan yang ada gitu ya. Karena luck itu kadang memang sebuah faktor yang sebuah variabel yang begitu penting ya. Karena begitu ketatnya persaingan hidup ini, jadi ada istilah bahwa luck itu memang cuman belum bisa dimasukin di aspek akademis ya, bahwa dalam proses manajemen tidak ada ya, itu aja. Lucknya nggak bisa dihitung. Dan nggak boleh dimasukin. Nggak boleh dimasukin. Karena itu perlu pembuktian dalil ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi memang kalau istilah ABG sekarang, kalau suk samsuk ya enak aja dijalanin ya. Iya betul. Suka sama suka gitu. Kan gitu. Jadi ya enak aja meskipun dia mesti turun ke jurang ya misalnya ya. Kasarnya begitu. Kayak gitu ya. Nah, kegiatan terakhir saya dengar sedang memproses sebuah grup nih. Dan ditunjuk sebagai produser bersama beberapa teman atau beberapa teman yang akan segera rilis ya. Tunggu dulu, tapi sebelum itu kita cerita dulu ya bahwa kita kenapa bisa ketemu ya. Ini lucu kan. Kita setting studio ini. Kemudian pada satu saat saya menelpon untuk ternyata penawaran kita diterima ya. Betul. Untuk setting yang cukup besar di daerah Solo. Di daerah Solo. Betul. Dan saat itu juga Prof Wawan ngeset teman-teman untuk segera mengeksekusi ya. Proyek tersebut. Solo, ya? Itu ceritanya gimana? Bulan puasa tuh ya? Bulan puasa. Tahun ini ya? Betul. Jadi awal tahun ini alhamdulillah karena saya berteman baik dengan satu teman pernah satu band juga. Beliau itu namanya Dimas Muktio yang kebetulan memang keponakannya Pak De. Dan kakaknya itu juga sempat terlibat satu project band dengan saya, Rama Muktio. Saya dihubungi Dimas itu sebetulnya dalam konteks kebutuhan akan membuat jingle untuk beberapa bisnisnya Pak Ade. Iya. Ketemu, ngobrol, ngomongin jingle sebentar, Pak Ade langsung bilang, ya katakanlah curhat, mau bangun studio. Nggak taunya, singkatnya, jinglenya nggak jadi. Studionya jadi, ya ini belanja ini. Jinglenya nggak jadi. Gitu. Ya. Habis itu di satu kesempatan lagi ketika studio ini mulai akan dioperasikan, akan beroperasi, ada pihak kebetulan juga memang
masih keluarga dengan Pak Ade ya. Lihat studio di sini di Cinere, tertarik juga untuk buat di Solo. Ya. Akhirnya saya set up tim yang sebagian sudah ada di Cinere ini. Saya berangkatkan ke Solo bareng sama Pak Ade, termasuk putranya Pak Ade, Mas Doni. Oh ya. Jadi yang terus kita sepakat kita sebut itu the A-team ya. Oh iya, tim yang 10 orang itu jadi di A-team ya. A-team. Jadi yang dengan segala kemampuan masing-masing, bagaimana caranya bisa merealisir proyek itu selesai tepat waktu, tepat guna, dan tepat sound yang diharapkan ya. Iya, itu panggung, kemudian rekaman juga ya. Betul, memang uniknya gitu. Begitu saya datang ke Solo, saya pikir setting studio kayak di sini di Cinere, ternyata bukan. Di situ studio seperti di sini, plus mini concert hall. Mini concert hall. Ya. Boleh teman-teman cek di sana, itu tempatnya oke, bagus. Kalau mau bikin konser di sana yang intimate, oke lah, memadai. Jadi itu namanya Himawan Hall Music ya. Oh, Himawan di sana. Betul. Itu rekan-rekan saya kayak Sadat Effendi, Omar Syarif, itu engineer-engineer yang saya sering bekerja sama gitu. Saya berangkatkan ke sana gitu. Ya. Karena kalau saya sendirian nggak mampu, deh. Iya, betul. Nah, oke. Jadi ya itu ya kita akhirnya ketemu ya. Betul. Dengan dalam proyek itu. Oke, kita lanjut tadi mengenai ditunjuk sebagai produser. Berkembang dari studio yang kita set up ini, akhirnya Pak D mulai mengelola bersama. Sambil jalan ada produk yang Pak D mau olah gitu ya. Itu bandnya namanya Satu Arah. Satu Arah ya. Satu Arah. Dengan proses berganti-ganti nama dicari, akhirnya dari ide Pak Ade ada nama bagus nih. Ya. Saya sih suka ya namanya Satu Arah gitu. Pertama bahasa Indonesia dan gak umum untuk nama band gitu. Iya. Unik gitu. Dan personilnya kebetulan teman-teman saya juga. Itu ada Dimas Muktio sebagai vokalis, pernah satu band dengan saya. Ada Doni, putranya Pak Ade. Dulu beliau juga punya band di Aquarius, jadi produknya label Aquarius, namanya Brownies ya. Ya, Brownies Band. Brownies Band. Plus satu gitarisnya Om Sibok. Om Sibok. Itu Pak De kasih dengar lagunya Mas Doni, saya dengerin. Ini lagunya menurut saya sih oke nih. Ada nilai jualnya karena lagunya relatif ringan gitu ya. Tinggal kita bungkus dengan aransemen yang pas gitu. Iya. Berikutnya Prof Omar yang dengerin. Bang Pak De ya. Akhirnya mengerucut lah, kita sepakat ini diolah aja deh. Iya. Kita buat gitu. Sambil ngumpulin 2 lagu berikutnya, ada 1 lagu lagi, ada 2 lagu lagi. Akhirnya kita selesai rekaman. Per bulan September ini kita udah mulai selesai mixing, menuju mastering. Mudah-mudahan sih nanti kita bisa perdengarkan ke publik dan bisa diterima dengan baik. Mudah-mudahan ya. Jadi kita dengar bahwa Prof Wawan itu nggak sembarangan untuk bisa menyetujui lagu. Jadi saya hitung dari teman-teman di luar sana ada hampir 102 lagu yang ditolak. Jadi 103 lagu ya. Yang ke 103 akhirnya bisa diterima. Itu luar biasa. Apa yang menyebab lagu ini? Judulnya apa ya? Kalau boleh dianuan atau belum? Atau sudah? Sebetulnya kalau judulnya kan kita masih belum yakin apa kalimat itu yang mau kita kata itu yang mau kita pakai. Gitu. Iya. Jadi saya belum bisa sebut apa ya kira-kira. Tapi ada satu kalimat itu yang satu kata yang mudah diingat gitu. Kata lagi-lagi gitu. Nanti biar didengerin langsung deh. Itu gimmick sih kalau. Iya. Gitu. Kalau lihat dari notasinya yang enak didengar, terus liriknya yang bercerita mudah dimengerti, itu sih menurut saya punya potensi untuk diolah dengan baik. Tinggal kita siap menentukan ini target
marketnya nih yang Iya. mana gitu. Ya, ya, ya. Begitu itu ketahuan tuh sebetulnya ya mudah-mudahan kita siap, mudah-mudahan semua tim siap bertarung di Siap. kerasnya industri. Kerasnya industri. Kerasnya industri. Dan itu sudah kami dengarkan juga ke sahabat kami, kameramen yang sekaligus kita pada hari ini, yaitu Profesor Iwan, yang saat ini Boleh muncul sedikit nggak? ada di depan kami juga bersama istrinya yang tersayang, Oh, iya. Bu Ayu Sulistioningsih. Salah ya, bukan Sulistioningsih. Itu sudah, karena Mas Iwan itu kritis juga, kritis. Seniman Kritisi musik dari Jogja, kemudian itu pantesan. jadi saya agak tambah semangat gitu Semangat ya untuk ya. kita terusin. Ya. Kalau modal saya sebagai berkarir di musik tuh, itu sederhananya itu tadi. Pertama, kita cukupkan kapasitas dulu. Ketika kapasitasnya cukup dan kita terjun ke industri, itu kita harus punya mentalitas Ya. yang kuat gitu ya. Jangan langsung kecil hati. Kalau istilah anak sekarang, jangan baperan. Artinya kalau kita dibilang kurang, ya maju aja terus. Ya. Kembangkan untuk bisa lebih baik. Jadi daripada baper kan mendingan jadi bemper ya.